positif. Itu type yang kata dokter saya, type teroris. Dia bilang itu bukan mens, itu dinding rahim kamu. Hah, dok? Sampai segininya? Halo para sahabat Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya CBC di program Gemas Generasi Maestro. Hari ini saya mengundang seorang ibu bernama Esther Margareta. Ibu ini adalah seorang penyintas survivor dari penyakit kanker payudara. Ya, betul. Betul ya, Bu? Ya. Ya, terima kasih Bu sudah hadir di program kami dan para penonton, para sahabat. Ibu Esther akan bercerita bagaimana beliau bisa kena kanker payudara dan saat ini beliau banyak berkecimpung untuk memberikan semangat, menjawab curhat dari para pengidap kanker. Ada sekitar 3.000 orang Bu ya yang jadi ibu ini rajin menjawab curhat WA dari para pengidap kanker. Ya, kita tahu sendiri penyakit kanker itu adalah salah satu penyakit yang berbahaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, saya akan banyak bertanya nanti dari Ibu Esther ini bagaimana Ibu Esther bisa tahu pertama kali itu kena penyakit kanker payudara, Bu, kanker payudara. Awalnya bagaimana, Bu? Bisa diceritakan nggak? Awalnya saya kena itu, jadi saya melihat puting payudara saya itu kok ada di dalam. Ini kenapa gitu. Terus nggak biasanya begini. Tapi ketika saya kontak orang tua saya bilang itu biasa perempuan kayak gitu. Apalagi payudara kamu kecil, puting kamu kecil, biasa aja. Udah nggak usah dibikin jadi masalah, apalagi kita nggak ada keturunan kanker gitu, nggak ada. Jadi ya udah itu saat itu tuh itu tahun berapa, Bu? 2015 ya, sekitar bulan November ya. Saya laporan ke orang tua saya. Nah terus berjalannya waktu bulan Januari itu pas saya mens, sebelum mens itu ya kok sakitnya beda, cetit gitu. Kok beda ya, dari seperti biasanya, nggak seperti biasanya gitu. Saya coba nanti sekali lagi mens bulan Februari. Saya pantau lagi, kok makin sakit. Nah itu yang membuat saya untuk ke rumah sakit rumah sakit di daerah Dago. Saya ke sana, kemudian USG. Nah saat USG itu ketahuan ada massa. Nah, karena udah ketahuan ada massa, karena di rumah sakit tersebut itu tidak bisa BPJS, gitu ya. Saya mencari rumah sakit yang bisa dengan BPJS. Jadi saya pindah ke rumah sakit di sini ke daerah Kebonjati. Kemudian dilakukan biopsi. Dari biopsi 2 minggu kemudian keluar hasil, ketahuan bahwa memang karsinoma tulisannya. Artinya karsinoma itu keganasan. Tulisannya karsinoma itu keganasan. Nah dari situ dokter nyuruh saya untuk diangkat payudaranya. Saya sempat nolak. Itu maksudnya udah masuk ke stadium apa? Itu stadium awal ya. Masih stadium awal. Stadium 2. Stadium 2, waktu itu dokter menyarankan Ibu angkat payudara. Operasi gitu ya, lewat operasi. Nah kemudian Ibu? Saya nolak karena sebagai perempuan gimana ya? Nggak siap gitu ya. Kehilangan barang berharga, untuk wanita. Bagi seorang wanita. Terus akan merasa gimana ya secara estetik gitu ya. Tapi orang tua saya bilang untuk kamu kalau pikirin anak kamu, lakuin operasi. Buat apa pelihara payudara busuk? Nantinya itu akan busuk gitu. Akhirnya saya mengiyakan operasi. Akhir April saya operasi,
mastektomi, diangkat ini yang kanan semuanya. Itu tahun 2015. 2016 sudah masuk ke tahun 2016 ya. Ya, setelah operasi, recovery, kemudian dokter suruh saya itu minum obat hormonal 5 tahun karena kansernya karena hormon dari hasil patologi anatomi. Jadi PR disuruh positif, minum obat selama 5 tahun. Iya, ER positif, PR positif, lalu itu apa Bu? ER positif, estrogen reseptor sama progesteron reseptor. Jadi kanker saya itu karena hormon tersebut ketinggian. Gitu. Yaitu pemicunya di situ. Iya. Ya, terus sama perintah radiasi. Hanya itu. Saya udah nawar ke dokter kan. Saya bilang, "Dok, udah aja saya di kemo aja." Ini kamu orang aneh ya. Orang lain nggak mau loh di kemo. Ini kamu pengen di kemo, gitu. Ya, kalau memang itu lebih baik, karena saya pengen sembuh, Dok. Jadi akhirnya dokter tetap radiasi. Ini berdasarkan PA kamu nggak perlu di kemo. Kan beliau udah dokter senior ya. PA itu hasil biopsi itu ya? Hasil operasi. Oh, hasil operasi. Jadi PA ini hasil biopsi ada, hasil operasi besar, mastektomi ada. Yaitu dianalisis, ya kan? Dan nah, Ibu masuk kategori apa tuh kansernya jadinya? Saya stadium 2 ya. Ya, stadium 2 tipenya saya triple positif. Kan ER positif, ER, PR positif, nah, itu lalu tipenya HER2 positif. Itu type yang kata dokter saya, type teroris. Type teroris. Jadi kanker ada type teroris. Yang ganas lah gitu ya. Kata dokter saya. Ada yang di atas itu, nah saya di bawahnya. Ya, jadi kalau hasil PA, hasil IHK imunohistokimia itu triple positif, ya biasanya udah tahu ini udah ganas. Karena tipe ganas, yang paling aman itu luminal A. Kalau untuk kanker payudara itu paling bawah. Iya, paling bawah. Ya, saya nomor 2. Ibu udah masuk ke kanker yang ganas lah ya kategorinya ya. Iya, kategori teroris. Nah, Bu, kan ngomong-ngomong tadi ya Ibu kena kanker di 2015. Sebenarnya ya penyebabnya apa Bu menurut dokter Bu? Ibu bisa kena ini ya kanker payudara ya? Kalau dari dokter sih bilang kalau kanker itu terjadi itu kan multifaktor. Ya. Nggak bisa kita hanya misalnya makanan aja, nggak juga gitu ya. Multifaktor dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi kanker itu tidak datang dadakan. Gitu. Itu yang saya juga akhirnya harus mau nggak mau belajar. Jadi memang kita itu sudah pupuk dari lifestyle kita. Gitu. Lifestyle yang misalnya kurang olahraga, ditambah kurang tidur, ditambah makanannya terlalu banyak yang tidak berserat. Ya, itu sudah kita pupuk tiap hari. Terus udah gitu dari sisi soul, kita mungkin orangnya mudah baperan, mudah emosi. Ya, ada banyak faktor memang. Dan ini tuh multifaktor ini yang menyebabkan ya terjadi setiap hari, bertahun-tahun sampai akhirnya boom lah. Jadi vonis dokter. Faktor penyebab kanker itu bukannya hanya dari tubuh ya, dari pikiran, jiwa, pengaruh ya Bu ya. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut sampai ke sana ya Bu ya. Nah, cuma tadi kan Ibu udah cerita sampai ke operasi gitu loh. Itu jadi proses operasi itu, setelah itu apalagi Bu yang harus dilakukan radiasi. Untuk setelah radiasi ya, operasi, radiasi, kemudian kemudian kan setiap 6 bulan sekali itu kan ada cek dari 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu kan dipantau kan lewat radiologi. Saya USG ya, kemudian ronsen, cek darah dan sebagainya. Sampai akhirnya dari hasil USG itu 1,5 tahun kemudian dinyatakan ada nodul. Nodul apa itu tuh? massa di bawah 3 cm. Namanya nodul. Nah, nodul itu adanya di liver. Di liver. Jadi Ibu udah kena kanker payudara, sel kanker yang menyebar kena ke liver. Iya, jadi penyebaran. Jadi mainnya utamanya tetap di payudara. Tapi nyebar ke liver. Ke liver. Situlah. Jadi livernya bermasalah. Livernya kalau secara rasa nggak terasa apa-apa. Biasa saja. Biasa saja. Iya. Gitu. Tapi dari hasil USG ketahuan ada nodul. Gitu. Nah,
itu menyebabkan apa, Bu? Ada nodul itu? Ya, itu kan kalau membesar, nodul itu terus membesar, dia akan calcified, pengerasan, pengapuran. Nah, itu nanti bisa menyebabkan jauhnya itu pecah juga. Livernya pecah. Livernya bengkak, kemudian pecah, dan akhirnya memenuhi rongga perut. Ada cairan. Iya. Nah, kalau udah seperti itu udah berbahaya ya. Asites, dan itu udah mengancam jiwa. Iya. Biasanya kalau orang yang metastase liver di payudara itu bisa livernya bengkak. Si liver itu karena bengkak dia mendorong lambung. Jadi kalau masuk makanan mual. Metastase liver tuh gitu ya. Nah, kalau orang yang kena kanker payudara, apakah kalau ketika sel kanker menyebar, dia hanya kena liver atau bisa organ tubuh yang lain? Bisa kena yang lain. Ada kena yang 5 lain. Tempat yang secara medis itu bisa high risk. Terkena ya, high risk ya. Jadi liver, paru, kulit, tulang, otak. Ada 5. 5. Ibu kenanya di liver. Liver sama paru. Sama paru. Nah setelah itu apa yang dilakukan oleh dokter? Saya menjalani kemo. Jadi kemonya di liver itu ya? Iya. Bukan di payudaranya ya? Untuk livernya. Untuk livernya. Saya menjalani itu memang nggak langsung sebanyak itu 26 kali ya, tapi bertahap. Berapa kali itu kan seri ya, A, B. Jadi berapa seri cek dokter ya, saya harus radiologi kembali. Nanti obatnya jalan karena ada signifikan nih gitu. Tambah lagi bukan dosis, tambah lagi seri kemonya, tambah lagi sampai berjumlah 26 kali. Gitu. Terus ada perubahan di livernya setelah kemo? Sempet hilang. Tapi akhirnya kembali. Nongol lagi. Nah, ketika saya tanya ke dokter kenapa bisa terjadi begitu? Karena tipe kamu. Tipenya kan yang ganas itu ya, teroris itu ya. Iya. Jadi tipe teroris ganas ini kecil kemungkinan dia akan bersih gitu. Menurut dokter gimana, Bu? Sebenarnya kalaupun bersih itu bisa, tapi bukan simsalabim ya. Bisa saja. Kecuali orang itu dapat mukjizat yang langsung dari Tuhan, ya bisa saja langsung bersih gitu ya. Tapi kan kalau pada umumnya itu semuanya proses. Dan akhirnya umumnya yang terjadi hidup berdamai dengan kanker. Karena biasanya orang dengan kanker kalau sudah divonis kena kanker, terus lagi dalam perjalanan prognosis penyakit, perkembangan penyakit, dia itu gitu ya. Metastase, ada penyebaran, makin down mentalnya. Jadi seperti udah hopeless, udah nggak ada harapan. Karena kan memang umumnya secara publik hanya tahu kalau orang udah stadium 4 itu udah nggak ada harapan. Gitu. Tinggal tunggu hitung hari gitu ya katanya. Padahal sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Stadium 4 banyak yang survive. Saya ketemu teman saya, dokter sudah vonis 3 bulan lagi. Dan sampai hari ini masih ada. Udah punya cucu. Udah 22 tahun hidup. Sejak kena kanker ya. Dokter vonis cuma 3 bulan. Nah, ini teman-teman di grup yang dimana saya menjadi mentor gitu ya. Ketakutan kalau dokter udah vonis. Kadang kita sebagai pasien juga mental nggak siap, tapi pengen penasaran, kepo, nanya ke dokter, dok, kira-kira berapa lama lagi usia saya? Tapi begitu dokter menjawab secara keilmuan, 3 bulan lagi misalnya ya, stres, nggak bisa tidur, ya, tekanan tinggi, stres tinggi gitu kan dalam pikirannya. Ini yang membuat makin drop. 3 bulan lagi, 2 bulan lagi, sebulan lagi, 15 hari lagi. Jadi akhirnya ya datang benar. Harusnya mungkin sebagai orang dengan kanker, kalau mentalnya nggak siap, jangan bertanya sama dokter. Karena dokter menjawab itu kan sesuai dengan ilmunya, ya kan? Sedangkan hidup kita sesuai dengan Tuhan yang pegang. Ya, makanya ada kejadian dokter ngomong 3 bulan, kenyataannya 22 tahun masih hidup, ya kan? Ya itu kan Tuhan gimana pun yang menjadi hakim atas hidup kita.
bukan dokter. Dokter kan hanya berdasarkan Iya. kalau ciri-cirinya udah Iya, seperti ini, iya, secara kira-kira, keilmuan, ilmiah begitu iya. ya. Jadi Iya. dokter berhak ngomong gitu Iya, karena iya. kita bertanya. Iya, iya. Seandainya kita Iya, dan nggak dokter bertanya. juga menjawab secara keilmuan, ada Keilmuan, dasarnya iya, kan. ada dasarnya. Jadi Iya. memang ya nggak bisa disalahkan. Iya, Memang iya. ilmu yang Cuma ya dipelajari. pasiennya aja nggak siap secara Iya, mental iya. ya, secara Jadi jiwanya. sebenarnya pasien juga kadang usil iya, gitu. Kalau iya. mentalnya nggak siap, sebenarnya menurut saya ya nggak usah banyak bertanya. Iya, iya. Nanti makin stres, Iya, makin takut. Nah Iya. ini makin bahaya. Jadi meninggalnya itu bukan karena kankernya, karena stresnya, ketakutan. stresnya itu. Iya, mental. Ya itu yang Ibu dan- banyak tangani saat ini ya. Iya. Ya nanti kita akan berbicara lebih jauh Bu Iya. di sana Bu. Nah setelah Ibu tadi kemo yang livernya ya Bu ya. Iya. Kemudian pengobatannya apa lagi tuh Bu? Saya karena itu akhirnya resisten Iya. obatnya. Kebal ya udah dengan obat itu ya akhirnya. Akhirnya diganti dengan oral. Oh. Tapi untuk liver. Obat minum jadinya. Ya, Hmm. sehari saya minum itu 7. 7. Pagi 3, malam 4. Selama 14 hari, jadi 98 tablet, Iya. dikaliin 25 siklus. Obatnya lebih berat dari kemo infus. Efeknya? Dampaknya itu? Sangat berat. Apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan ya, karena saya udah menjalani sampai 25 Iya, siklus. Umumnya orang itu hanya kuat sampai 5. Oh, sampai 5. Ya, obatnya itu capecitabine. Mungkin kalau secara merek orang kenalnya Seloda atau Taseral. Iya. Ya, tapi kalau secara isi obat itu capecitabine. Mm. Itu efeknya pertama itu gosong badan. Saya Hitam. menghitam, gosong. Telapak kaki juga gosong. Mm. Kulit kaki pecah-pecah. Iya. Sampai ke saya kalau jalan pakai kaos kaki karena berdarah. Sakit gitu. Sakit Oh. untuk napak ke lantai itu Iya. sakit. Terus udah gitu kuku kaki mengering. Berarti kan obat kemo itu kan panas. Iya. Ya kan? Mengering dan lepas sendiri. Jadi saya lepas kuku kaki itu nggak sakit. Iya, karena Lepas sendiri. terkelupas sendiri gitu ya. Iya, iya. Terus udah gitu saya ngalami dinding rahim sempat keluar. Oh iya. Ya, saya nggak tahu itu apa. Saya pikir mens. Kan saya kalau udah kemo itu kan berhenti mens. Jadi rahim keluar tanpa operasi. Dinding rahim. Ya, dinding Karena kan rahim. saya Dinding foto saya pikir mens. Heeh. Tapi kalau mens kok bentuknya gini, saya foto Iya. saya kirim ke dokter saya, dokter senior kan di Jawa Barat. Ya, jadi dia bilang itu bukan mens, itu dinding rahim kamu. Hah, dok? Sampai segininya? Iya. Gitu. Ya, memang obat itu sangat Begitu. berat. Gitu. Nah, Ibu sampai 25 siklus Iya. bertahan gitu ya. Dan saya kan pengobatan akhirnya kan saya ke Hasan Sadikin. Iya, Ya. iya. Di Hasan Sadikin tuh farmasi sampai bilang, "Ibu masih kesini sendiri. Ini siklus ke-25 loh, Bu. Ibu masih ada." Dah umumnya enggak nyampe, Bu. 5 juga udah. Maksudnya nggak ada lewat umur. Ya. Oh. Saya bilang Cuma bertahan 5 kali 5 siklus saja. ya, umumnya. Terus Karena memang berat obat berat. itu. Begitu masuk obat itu langsung bloating. Perut itu langsung mual. Terus kembung. udah nggak enak aja tubuh Iya, gitu ya. badan. begitu obat itu Iya, masuk. masuk. Iya, terus udah itu perut itu kayak begah. Ya, terus belum lagi sempoyongan kayak Iya. Drunken Master tuh Iya. kalau jalan gitu. Iya. Ya, saya Iya. pernah sampai jatuh berkali-kali, Oh. pernah sampai hampir keserempet bis, Iya, iya. pernah nabrak lemari, nabrak rak. Iya. Ya. Itu saking obat itu tuh memang sangat keras. Gitu. Setelah Ibu sampai ke tahap 25 siklus itu minum obat kan, berhasil, Resisten. obatnya resisten. Nah, kemudian Resisten. apalagi yang dilakukan, Bu? Resisten, terus udah gitu muncul kan hasil USG, ronsen sebenarnya, ronsen untuk paru, ada tulisan suspek metastasis paru. Jadi ditingkatkan. Kena lagi parunya. Iya, jadi Selain lever kena paru. Iya, jadi ditingkatkan ke CT. CT scan. CT scan kan lebih Akurat jelas, ya, lebih kan? detail. Dan terbukti memang iya di kiri kanan itu ada nodul. Jadi titik-titik gitu. Jadi sebenarnya orang kena kanker payudara, dia bukan hanya kena di payudaranya aja ya. Iya. Kalau sudah sampai ke stadium 4, dia bisa menyebar kemana-mana itu ya. Ke organ tubuh Iya. yang 5 tadi Ibu sebutkan itu ya. Iya.
Mengerikan sekali ya Bu ya. Ya makanya Ya. memang saya merasa kalau saya ada hari ini Ya. itu karena anugerah Tuhan gitu. Karena Ya. saya udah kemo, maksudnya itu yang 25 siklus kemo Iya. oral itu kan udah resisten Iya. sampai akhirnya metastase paru. Iya. Saya kembali kemo infus 6 kali double obat. Jadi obat-obatannya itu udah kalau double dosis gitu ya. bukan double dosis, di line second. Jadi line second itu second line gitu ya, di pertahanan kedua, lini kedua. Itu jadi obat-obatannya itu 2 macam, bukan 2 dosis, 2 macam. Ya, itu dimasukkan bergantian sesudah yang pertama, nanti selanjutnya gitu. Dan ini efeknya juga sama. Keras. Jadi gigi itu sampai rasanya itu goyang semua. Oh, ya? Padahal enggak. Gitu. Kayak mau lepas gitu. Iya. Terus udah gitu tulang sakit semua. Ya pokoknya nggak nyaman banget. Nggak nyaman banget. Dan itu saya jalani 6 kali. 6 kali cek lagi. Ya kan, dicek lagi dan hasilnya masih ada. 6 kali lagi. Dokternya nyuruh 12 kali. Ya, tapi dengan obat yang berbeda lagi. Jadi makanya setelah selesai itu cek lagi, hasilnya masih ada. Saya nanya ke Tuhan dalam keputusasaan saya, Tuhan, apa iya saya harus seumur hidup saya kemo? Apa iya untuk mengatasi ini hanya selesai dengan kemoterapi? Apa enggak ada jalan lain yang harus saya jalani? Karena saya secara psikis saya udah lelah dengan kemo sebanyak itu. Ya kan? Saya lelah dengan side effect-nya gitu. Apalagi saya harus nggak bisa istirahat, kan tetap harus mencari nafkah gitu ya, di tengah side effect yang hebat gitu, yang nggak nyaman saya buat rasakan, tubuh jadi ya saya merenung dan akhirnya saya berdoa, saya minta kekuatan. Terus udah gitu saya ditunjukkan orang baik yang menggait saya untuk memulai coba rubah hidup, lifestyle gitu, gaya hidup kamu dirubah. Saya mulai perbaiki semuanya gitu. Nah, setelah Ibu dipertemukan dengan seorang ini kita boleh sebut nama kali ya Bu ya, nggak apa-apa ya? Bisa. Ya, nggak apa-apa lah ya. Karena kan ini seseorang yang membawa Ibu ke perubahan lain ya, dari karena selama ini Ibu selalu mengobati penyakitnya, tubuhnya, tapi orang ini membawa Ibu ke sesuatu yang lebih dari hanya pengobatan di tubuh ya. Jadi sebenarnya memang ada beberapa orang, ada beberapa orang yang orang pertama ini ya saya dikenalin temen, memang istilahnya menggait saya untuk saya lebih sehat, tapi kemudian saya ingin belajar lebih dalam lagi dan tentunya saya mencari saya tentunya mencari orang yang lebih expert ya kan, lebih mumpuni dan juga beliau juga penyintas juga. Jadi gimana caranya beliau survive ya. Kita belajar, kita berguru gitu ya. Ya sampai akhirnya saya banyak hal yang saya dapatkan dari beliau gitu, bagaimana untuk merubah pandangan. Misalnya contohnya yang beliau ajarkan itu, jangan pernah pinjam hari esok untuk hari ini. Untuk orang cancer itu seperti itu. Karena ketika kita meminjam hari esok, berarti kita khawatir. Kita pikirin hari ini. Sementara untuk orang cancer harus nggak boleh seperti itu. Kesedihan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada lagi. Jadi harus bisa, kita harus bisa memanage itu. Gitu. Jadi beliau ajarkan begitu. Nah, setelah Ibu ketemu seseorang ini, kemudian apa yang berubah dari Ibu? Ya, yang tentunya yang pasti itu saya memandang hidup. Terus gaya hidup saya, gaya hidup berubah. Iya, gaya hidup tuh maksudnya gaya hidup sehat gaya ke hidup arah sehat berubah. Gitu. Yang tadinya mungkin saya masih makan gitu ya, semua masih saya konsumsi. Sekarang saya harus banyak memasukkan makanan yang tubuh saya butuh, bukan lagi mulut saya butuh, gitu. Karena udah cukup gara-gara mulut saya yang butuh, ya kan, akhirnya
saya jadi sakit. Oh. Ya, kan banyak makanan yang sebenarnya tubuh saya tuh nggak butuh. Nah, contohnya apa, Bu? Kan biar para penonton juga kita tahu nih ya, yang pengidap Junk cancer, food junk food ya, kan udah pasti udah jangan tahu, ya. kita udah Ah, tahu namanya ah, juga junk food, iya, berarti makanan sampah. iya. Tapi Nah, yang itu sekarang terus Ibu kita konsumsi sekarang? Saya makanannya makanan bersih, clean Ah, food. oh, Ya, berarti contohnya makanan yang berserat. berserat ya, sayuran, ya buah, buah, ya kacang-kacangan, iya. polong-polongan, Oh, biji-bijian. itu Nah, ya. itu yang saya konsumsi seperti itu, nabati lah. Iya, iya. Ya, Nah, kalau garis nasi, besarnya. Nasi saya pilihnya nasi hitam atau nasi merah. nasi hitam atau nasi merah? Ya, Ya. karena itu ada kandungan antioksidannya, Oh, antosianin iya. namanya. Jadi karbohidratnya juga Kecil ya. GI-nya juga rendah, Iya. 43. Oh. Kalau nasi putih 73. Jadi Hmm. bagaimana caranya mengakali Hmm. makanan kita itu untuk menjadi obat, Hmm. supaya cancer ini bisa ditidurkan, Iya, ditundukkan, Oh. begitu. Nah, selain pola makan, Bu, apalagi yang Ibu dapatkan nih? Membetulkan pikiran, Iya. Jadi, betulkan hati. nah, Jadi kita belajar untuk sorry Bu, silakan ya, Ya, Bu, saya minum ya. dulu. kita belajar untuk bisa mentoleransi keadaan yang tidak sesuai dengan mau kita. Biasanya orang yang kena cancer ini umumnya orangnya perfeksionis. Umumnya ya. Hati-hati nih orang perfeksionis ya. Orang Umumnya itu. perfeksionis hati-hati. Jadi perfeksionis, detail itu. Jadi kalau kerja harus sempurna. Kalau nggak sempurna atau keadaan ini itu, ibu yang temukan di antara komunitas Ibu nih ya? Iya, dan Rata-rata juga itu ya? saya. Oh, begitu. Ibu juga ya? Iya. Oh, seorang perfeksionis Iya, ya? jadi kalau saya kerja harus hasilnya Bagus, sempurna. Kalau iya. ada orang yang kerjanya itu tidak sesuai dengan Standar yang kita. standar kita, saya nggak bisa terima. Oh. Nah, ini akhirnya membuat saya kesal sendiri kan, jengkel sendiri kan. Orang yang itunya mah biasa Iya. aja, tapi kita yang jengkel. Nah, ini jengkel ini tuh bertahun-tahun, ya kan? Dan itu yang memicu radikal bebas. Ya, jadi pemicu radikal bebas. Nah, berarti Ibu udah berubah pola makan, Iya. berubah pola pikir, Iya. ya. Jiwanya juga jadi berubah, Ya, cara hati, memandang juga berubah, ya hatinya juga berubah, ya. Jadi Ibu sekarang udah bisa hidup berdampingan dengan cancer ya. Cancer. Ya. Nah, itu yang perlu orang-orang pahami juga kali Bu ya, pengidap cancer ya. Iya. Nah, agar mereka juga bisa hidup berdampingan gitu ya. Nah, iya, untuk yang metastasis. Iya, metastasis yang kategori yang ganas ini ya. Yang cancer apapun Iya. sebenarnya kalau sudah metastase, kita harus belajar untuk hidup berdamai ya. dengan cancer. Karena cancer, semakin kita reject, semakin kita nggak bisa terima, nggak bisa terima, kita akan makin berat menjalani langkah selanjutnya, menjalani kemo berat, menjalani hidup juga berat, karena akan berbagai keluhan. Iya. Terasa ya. Gitu. Jadi biasa, mending kita mending terima aja ya. Iya. Nah, kemudian kan Ibu sekarang banyak melayani orang-orang pengidap cancer ya. Ibu ada di komunitas di mana itu membernya itu orang-orang pengidap cancer, berbagai macam cancer ya Bu ya. Berbagai macam cancer. Pria, wanita, segala macamnya. Wanita. Nah, yang Ibu hadapi itu bagaimana Bu mereka? Kan Ibu, karena Ibu pernah ngalamin ya, pasti Ibu bisa berbagi cerita. Apa sih yang sebenarnya yang mereka curhatkan itu Bu? Tentunya karena mereka ada yang belum bisa menerima. Belum bisa menerima ya. Jadi kenapa harus saya? Saya kan makannya bersih. Kenapa harus saya? Cancer gitu. Terus yang curhat setelah mereka tahu permasalahannya kenapa bisa cancer, nah curhat nih, saya harus gimana Bu menghadapi ini? Karena pasangan saya begini-begini. Jadi kalau yang saya pada curhat ke saya itu ada yang memang ada masalah dengan pasangan, nggak diselesaikan. Ini memicu juga sakit hati yang disimpan selama bertahun-tahun. Ini juga memicu untuk akhirnya radikal bebas, gitu ya. Jadi saya harus memberikan advice ke mereka harus gimana. Terus ada juga yang istilahnya bagaimana langkah-langkah
untuk menempuh yang BPJS. Iya, Ya, iya. karena Ah, saya iya. saya memakai Karena BPJS. ini biaya pengobatan kanker ini luar biasa Ya, mahal jadi ya Bu ya. ya, Ya jadi contohnya kemo tuh bisa berapa Bu? Setahu Ibu nih. obat kemo itu Hmm? kan macam-macam. Iya. Ada yang harganya 3 juta, 5 Oh. juta, 10 juta. Sekali kemo tuh ya. Iya, 30 juta ada, Waduh. 80 juta ada. Saya pernah dengar teman saya itu obat kemo yang akhirnya juga give up, nggak diambil, itu hampir 200 juta. Jadi beda-beda Iya. gitu gimana kasusnya. Iya, Gitu. paling murahnya udah 3 juta gitu ya. 2 2 juta ya sekali iya, kemo ya. Iya. Dan BPJS sebenarnya menanggung ya penyakit Menanggung. kanker Ibu ya. Ditanggung Ditanggung cover BPJS oleh ya. BPJS. Hanya kan memang Iya. obat-obatannya ya sesuai dengan Iya. BPJS Oh. gitu. Iya. Tapi memang cukup membantu. Ya cukup membantu ya. Saya menghadapi banyak teman-teman yang tadinya pengobatannya di luar Indonesia. Iya. Ya, akhirnya karena udah nggak kuat Kembali ke Indonesia dan lewat BPJS. gitu. Karena memang udah nggak kuat Iya. pengobatan di Singapura. Iya, itu mahal ya. mahal sekali berat. ya. Miliar habisnya, iya, udah cancer ya. habis-habisan. Ya. Iya. Nah, Bu, tadi kan yang orang curhat segala ke Ibu. Ya. Ada nggak yang curhat tuh karena dia takut mati juga gitu loh, Bu? Banyak ya. Banyak karena kan ya intinya kan yang berlaku di masyarakat itu kalau udah cancer itu sama dengan kematian ya. Iya, udah tinggal menghitung hari ya. Padahal sebenarnya enggak ya. Enggak. Cuma stigma stigma di masyarakat ini kalau cancer sama dengan mati, padahal enggak juga. Gitu. Iya. Banyak yang survive. Banyak yang survive ya. Banyak Ya Ibu yang termasuk Ibu juga kan ya. Dan ada yang Ibu bilang tadi berapa 22 tahun ya. Ya para penonton juga harus mengerti sekarang setelah mendengar cerita dari Ibu Esther ini bahwa cancer bukanlah akhir dari hidup kita, ya kan? Vonis kematian. Bukan vonis kematian ya. Iya. Tapi banyak hal yang harus kita ubah dengan hidup kita ya. Nah, luar biasa Bu cerita Ibu. Ya, jadi membuka banyak wawasan lah. Saya percaya bahwa banyak orang-orang penonton ini yang juga belum mengerti. Ya termasuk saya juga gitu loh. Ya kan ternyata ketika kita tahu kanker payudara ternyata yang diserang banyak organ tubuh juga ya, bukan di situ aja ternyata ya. Wah, luar biasa, mengerikan sekali sebenarnya ya. Tapi ya itulah ketika kita mendapat itu ya kita harus juga menerimanya seperti Ibu tadi bilang ya, acceptance harus. Ya udah. Karena kalau enggak berat nanti ya. langkahnya. Memang tahapan orang cancer ini pertama ketika divonis dokter pasti denial. Iya, pasti ya, shock ya. Karena nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbayangkan itu akan datang dalam hidup dia gitu. Shock itu, sesudah shock biasanya rage and anger, marah. Ya masih nggak terima gitu. Karena itu bakal memperparah sebenarnya. Makin memperparah, ya. Jadi makanya ya harus segera sebenarnya menerima acceptance. Nanti langkahnya lebih mudah ringan, lebih ringan ya. Jadi kita menjalani kemo juga dengan happy, menjalani treatment cancer yang memang panjang, itu juga dengan happy ya. Karena memang treatment cancer ini sangat melelahkan, sangat, apalagi kalau udah metastasis. Lama ya prosesnya. Iya, kalau dokter belum bilang selesai, selamat, selesai, sudah cukup kita terus, masih akan terus suruh datang lagi, kontrol lagi. Kayak saya ini, saya kan udah nego ke dokter minta, dok udah setahun sekali ya dok ya, nggak bisa Bu, ibu kan stadium 4, saya harus pantau per 6 bulan gitu. Jadi saya dipantau per 6 bulan. Itu jadi, radiologi. Iya. Tetap ya menjalani pengobatan dan pemantauan medical check up ya. Iya, tetap. Karena kan di luarnya kelihatan fit, tapi ini yang di dalam, di dalam kan, apalagi yang di liver saya itu kan tulisan di hasil CT itu udah calcified, udah mengeras gitu ya. Mengeras kan tumornya. Nah ini kan dokter terus pantau apakah ada asites, ada cairan di rongga perut. Nah ini harus dipantau. Makanya saya kalau lagi cek itu kan difoto perut dari pinggir, perutnya bengkak nggak? Kalau perutnya maju, nah ini dokter juga kan udah curiga, gitu, karena kalau yang livernya bengkak itu ke perut, bengkak, ditanya mual enggak dan sebagainya. Gitu.
Ya, ya terima kasih nih Bu baik bercerita jadi Iya, membuka banyak inilah iya, pengetahuan wawasan bagi para penonton juga. Nah Bu ini mungkin pertanyaan terakhir buat Ibu ya. Pesan-pesan Ibu buat pengidap kanker nih Bu ya. Yang menonton program kita ini Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan pada pengidap kanker nih Bu? untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk survive ya, cancer apapun, tetap semangat, jangan pernah menyerah, fokus pada Tuhan ya, karena Tuhan itu sumber penyembuh. Kalau medis, dokter ya, itu hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Tetap kita fokusnya pada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan bisa memberikan kesempatan untuk kita sehat dan berumur panjang. Dan untuk teman-teman yang masih sehat, tolong dijaga, rubah lifestyle ke arah sehat. Istilahnya kita menabur hal-hal sehat dari gaya hidup kita, bukan hanya urusan makanan, lifestyle sehat itu, tapi dari pikiran, dari hati kita, emosi kita, dari istirahat ya, dari olahraga ya, dari minum, semua elemen sehat itu dikerjakan supaya vonis kanker itu jauh dari hidup teman-teman. Ya. Karena ya walaupun sarana kesehatan makin banyak, tetapi ada juga yang berkata, ahli gitu ya, bilang ke saya bahwa kanker ini akan meningkat. Di seminar-seminar kanker ya, dikatakan kanker ini akan terus meningkat setiap tahun, walaupun rumah Jumlah sakit, penyakitnya, jumlah orang kenanya ya. ya. Karena ya dengan lifestyle sekarang, Iya, lifestyle sekarang, orang-orang sekarang, dan juga udara yang nggak bersih, polutan banyak, ya kan. Nah ini makanya lebih baik kita menjaga kan? Preventif, semua elemen sehat diperbaiki. Ya. Jangan punya pikiran bahwa saya nggak mungkin kena kanker. Kita nggak pernah tahu loh. Dengan lifestyle yang sudah kita tabur selama ini, itu bisa memicu untuk kena juga. Ya. Karena zaman sekarang itu kanker nggak mengenal kelas lagi, Pak. Ya siapapun bisa siapapun kena, bisa kena. Kalau dulu kan ada istilah kanker itu hanya untuk orang elit. Kalau sekarang enggak. Yang saya lihat ya, enggak, karena yang pakai BPJS banyak juga. Banyak yang PBI, yang ditanggung pemerintah itu, yang ditanggung pemerintah itu yang kanker banyak. Itu kan, itu menunjukkan bahwa semua golongan sekarang. Yang tinggalnya di pedesaan pun banyak yang kena. Nah, ini. Ya, terima kasih nih Bu Esther Sama-sama. yang sudah berbagi cerita mengenai bagaimana perjuangan Ibu menghadapi kanker, dan Ibu juga bisa banyak menolong, membagikan pelayanan pada banyak orang yang mengidap kanker ya Bu ya. Ya, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu nih Bu. Amin. Ya, para penonton, jadi Anda bisa melihat dan bisa mendengar dari Ibu Esther bagaimana perjuangan beliau menghadapi penyakit kanker, dan sekarang beliau juga banyak menghadapi orang-orang yang mengidap penyakit kanker yang curhat ke beliau, dan beliau selalu melayani mereka. Setiap curhat selalu dijawab gitu. Nah, itu juga yang membuat beliau juga bisa merasakan, karena penyintas itu kan bisa pernah mengalami ya, jadi bisa berbagi itu lebih bisa diterima sama yang pengidap sekarang gitu ya Bu ya. Jadi sebenarnya saya menyemangati mereka sebenarnya untuk saya juga, ya kan? Mereka menyemangati diri sendiri juga jadinya ya. Jadi saya bilang jangan menyerah Bu, berarti buat saya juga. Buat saya juga. Ya, terima kasih Bu Esther sudah hadir di program Gemas ini. Dan para penonton, sahabat semua, kalau Anda suka dengan video ini silakan subscribe, like, dan berikan komen dan share juga. Tolong share video ini pada teman Anda, apalagi teman Anda yang mungkin saat ini mengidap penyakit kanker, biar mereka mempunyai motivasi atau mereka bisa mendengar cerita dari Ibu Esther. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Para penonton, ini adalah buku Gemar Generasi Emas Berkarya yang berisi kisah perjalanan hidup dari para anak-anak muda yang memiliki karya dan prestasi yang luar biasa. Buku ini akan saya persembahkan pada narasumber saya pada hari ini, Ibu Esther Margareta. Bu, ini buku Gemar berisi kisah-kisah anak muda nih Bu. Ya. Nah, semoga Ibu berkenan untuk membacanya. Terima kasih Bu sudah menjadi narasumber di program Gemas. Terima kasih.